Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Hah? Oh, alhamdulillah dong ya. Mau dalam kondisi baik, mau dalam kondisi nggak baik, pokoknya semuanya Mas Tulus doakan yang baik-baik ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya, tanpa terkecuali dari dalam dan juga luar negeri yang selalu menyimak video-video Mas Tulus. Terima kasih banyak. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, salam kenal, support Mas Tulus dengan pencet tombol subscribe, hidupkan tombol loncengnya, kemudian boleh pencet tombol like, wajib. Mau yang baru, mau yang lama juga wajib. Kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, kalau ada iklan yang pendek, please jangan di-skip. Kalau yang panjang, boleh di-skip ya. Semangat orang baik. Yang sedang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang punya tanggungan hutang piutang semoga segera lunas hutangnya. Dan untuk yang sedang memiliki niatan atau usaha atau hajat apapun itu, semoga segera Allah kabul untuk segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Semoga semuanya selalu sehat ya orang baik. Pokoknya siapapun kalian tanpa terkecuali, semoga semua selalu dalam kondisi yang baik. Amin ya Allah. Jangan lupa support dengan memberikan gift kepada Mas Tulus dengan cara pencet tombol terima kasih atau super thanks yang ada di bawah video, yang bisa kalian manfaatkan ketika nonton Mas Tulus. Saya punya rezeki, saya pengen ngasih buat beli pulsa Mas Tulus, misalnya ada tombol terima kasih di bawah videonya ya. Terima kasih banyak orang baik, semoga sehat selalu, berkah melimpah kemanja dengan sedoyo nggih. Musibah lagi nih. Yang dibahas hari ini masih dengan musibah teman-teman ya. Ada kejadian eh kecelakaan kereta di India yang mengakibatkan korban jiwa mencapai, maaf kalau saya salah silakan dikoreksi karena kadang-kadang setelah waktunya berlanjut ada nambah ada kurangnya, kurang lebih 288 orang dan juga hampir 1.000 orang mengalami luka-luka akibat kejadian kecelakaan kereta api yang ada di India. Jadi kita bakal bahas itu teman-teman ya. Tetapi sebelumnya Mas Tulus mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu berminat untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan baik yang ada di Big Tulus Official ya. Salah satunya bagi nasi box di setiap Jumat akhir bulan. Kemudian juga salah satunya adalah yang sedang kita gelar sekarang, yang sedang kita open donasi adalah terkait dengan sedekah bumi yang akan kita gelar sampai ngumpul rezekinya nanti. Aku terima kasih banyak ya untuk partisipasi
teman-teman. Mas Tulus minta doanya nanti selepas puasa bulan hari Selasa Kliwon tanggal 13 Juni insya Allah Mas Tulus akan berangkat. Mungkin tanggal 14-nya atau 15-nya Mas Tulus akan langsung bertolak melakukan pekerjaan yang seharusnya Mas Tulus lakukan supaya semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapannya Mas Tulus. Syukur-syukur nanti pulang dari sana kita langsung pulang dikasih izin sama Allah buat menggelar sedekah bumi. Mas Tulus berharap segala sesuatu yang sedang Mas Tulus hajatkan semoga dikabul sama Allah. Amin ya Allah. Lalu Mas Tulus handphonenya sudah laku kah? Alhamdulillah sudah laku. Walaupun di bawah standar gak apa-apa ya. Allah mengizinkannya lakunya segitu. Itu pun tidak secara full karena masih ada kurang yang masih akan dibayar mungkin katanya bulan depan lagi sama hamba Allah yang membeli ya. Terima kasih buat yang sudah mau berminat membeli. Yang uangnya nanti bisa kita gunakan untuk akomodasi selama perjalanan Mas Tulus dari Lembang, Pangandaran. Bahkan Mas Tulus suruh mampir bentar ke Jogja, kemudian juga sampai ke Malang dan juga Bali. Ya, teman-teman sekali lagi kalau teman-teman mau ketemu sama Mas Tulus atau banyak banget yang minta Mas Tulus bisa ketemu nggak? Kalau selesainya atau pulangnya mungkin bisa, tetapi kalau berangkatnya Mas Tulus nggak bisa. Ngapunten ya teman-teman, saya ndak nolak kalau misalnya teman-teman mau ngirimin ketannya, teman-teman mau bantu rezeki buat beli bensin, saya tidak menolak, tetapi kalau ngasih bensinnya tuh ketemu gitu pas berangkatnya saya tidak diperkenankan soalnya, jadi memang harus ada pakem yang saya pegang sendiri, jadi saya nggak bisa. Maaf teman-teman jangan tersinggung tapi saya belum bisa ketemu. Mungkin nanti pas pulangnya boleh ya. Mas Tulus berhenti lagi di Bali, mungkin berhenti di Jogja atau di mana kita bisa ketemu sama teman-teman semua ya. Maaf ya saudara-saudaraku jangan marah, jangan ngambek ya. Nanti kalau ngambek ganteng sama cantiknya hilang. Wes, pokoknya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar saja. Semuanya semoga lancar, selesai dengan baik misinya, kemudian juga berjalan sesuai dengan harapannya Mas Tulus, sesuai dengan amanah dari leluhur kita ya. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun doa dan dukungannya, rezekinya juga terima kasih banyak. Teman-teman yang sudah bantu sedekah nasi box terima kasih, sedekah bumi terima kasih. Siapapun jenengan, aku cuma menjawab pertanyaan sekedar teman-teman bilang kalau saya nambahin bensin boleh saya terima nggak apa-apa. Saya open donasi juga nggak apa-apa, kalau teman-teman tersinggung ya silahkan, tapi ini yang menawari teman-teman, kalau ndak juga ndak apa-apa, kalau ngasih saya terima gitu ya. Pokoknya matur sembah nuwun tanpa terkecuali kagem panjenengan buat semuanya saja yang sudah bantu-bantu sedekah buat nasi box, sedekah bumi dan lain sebagainya, semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah amin, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan teman-teman yang bersedekah ke saya untuk sedekah bumi, untuk sedekah nasi box dan lain sebagainya, Mas Tulus doakan semoga hajatnya segera Allah kabul. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Mas Tulus kalau saya mau bantu gimana caranya? Caranya mudah, kalau bantu sedekah nasi box kan minimal 12.000. Transfernya ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Kalau misalnya mau bantu sedekah bumi, biasanya Mas Tulus akan sematkan di kolom komentar di rekening DBS atas nama Tulus Rianto ya. Ingat nasi box itu di BRI, kalau sedekah bumi itu di DBS. Teman-teman yang bingung punya nomornya Mas Tulus bisa DM Mas Tulus, saya mau sedekah nasi box tapi saya transfernya ke DBS atau sebaliknya ya, bisa konfirmasi saja ke saya. Mas saya punyanya BRI biar lebih murah jadi saya transfer ke BRI ya, nanti minta tolong dipilih atau dipisahkan, teman-teman bisa langsung DM Mas Tulus saja. Oke, matur sembah nuwun sekali lagi, kalau untuk nasi box itu minimal 12.000, kalau untuk sedekah bumi berapapun silahkan Mas Tulus akan terima. Oke, matur sembah nuwun sedayonipun semoga berkah melimpah. Untuk minyak bidara sementara Mas Tulus akan keep sampai Mas Tulus selesai pulang ketika sedang menjalankan tugas. Jadi Mas Tulus belum bisa kirim untuk minyak bidara. Di rumah masih ada sisa kayaknya 3 atau 4 pieces. Selama masih di rumah mungkin bisa, tapi kalau untuk kedepannya takutnya teman-teman nonton videonya lama terus baru pesannya berapa hari kemudian saya tidak bisa ngirim ya. Oke, matur sembah nuwun terima kasih banyak. Oke. Kita langsung ke topik pembahasan. Teman-teman kita itu lagi di apa namanya? Dihajar terus-terusan ya saudaraku, dari awal akhir Mei, awal Juni tanggal 2 kecelakaan kereta, kemudian tanggal 4 ada kerusuhan ya, kemudian juga ada gempa bumi,
di beberapa tempat. Kemudian tanggal 8 juga kita ada gempa di Pacitan, terasa sampai Jogja dan lain sebagainya. Ini beberapa hal yang terjadi di awal Juni teman-teman ya. Dan kecelakaan kereta yang terjadi di India ini terjadi pada tanggal 2 Juni 2023 di awal di awal Juni di tanggal 2 Juni 2023. Kecelakaan ini banyak yang mengartikan atau menyamakan dengan kecelakaan tragedi Bintaro pada 1987 karena korbannya hampir 2 kali lipat daripada tragedi Bintaro pada 1987 teman-teman. Kronologinya saya baca di sini teman-teman ya. Kecelakaan terjadi di India ini diketahui karena adanya salah satu kereta penumpang yang tergelincir hingga ke jalur lainnya. Kereta tersebut pun ditabrak oleh kereta penumpang lain yang masuk ke jalur. Kedua kereta tersebut pun menabrak kereta barang yang ada di dekatnya. Sebenarnya untuk sementara waktu ini dilansir ada operasi penyelamatan besar-besaran, ada 112, ada puluhan orang, ribuan, ratusan orang yang ikut mengevakuasi korban karena kejadian kecelakaan di India ini termasuk kecelakaan yang terbesar yang ada di India, kecelakaan kereta api terbesar di India. Dan untuk saat ini sampai hari ini tanggal 8 Juni 2023 dari berita yang saya baca di liputan6.com saya masih belum belum ada berita penting. Maksudnya berita terkait dengan akibat ataupun penyebab kecelakaan tersebut ya. Dan korban meninggal dikonfirmasi mencapai 288 jiwa, sedangkan hampir 1.000 orang mengalami luka-luka dan juga masih mengalami perawatan karena masih mengalami luka ringan dan juga luka berat. Lalu untuk penyebabnya sendiri, teman-teman, penyebab kecelakaannya sendiri diperkirakan karena adanya kesalahan sinyal di antara komunikasi antara kereta tersebut sehingga ada human error yang menyebabkan sinyalnya itu tidak bisa mendeteksi, akhirnya satu jalur ada 2 kereta, istilahnya seperti itu. Dan masih diselidiki apakah ini ada faktor kesengajaan dari manusia atau memang karena gangguan teknis, masih seperti itu ya. Jadi sampai sekarang, sampai tanggal 8 ini masih belum ada berita terkait yang memberikan informasi ke saya terkait dengan akibat atau kecelakaan sementara waktu karena memang ada gangguan sinyal telekomunikasi sehingga koordinasi untuk penggunaan jalur tidak bisa dijelaskan sehingga terjadi satu jalur kemudian jadi tabrakan. Dan ini masih dalam tahap penyelidikan. Semoga segera ketemu ya. Atau memang ada orang yang sengaja melakukan ini supaya terjadi kecelakaan atau apa, kita masih belum tahu karena rumor yang terjadi di India saat ini sedang sama dengan di Indonesia. Pemerintah India sedang gencar-gencarnya mempersiapkan kereta cepat sama kayak yang dari Jakarta ke Bandung sekarang yang sudah dipersiapkan atau mungkin sudah beroperasi, saya juga kurang tahu, yang ada di arah Jakarta menuju Bandung tuh. Kalau kita arah ke Cikampek pasti teman-teman lihat kan ke rel yang di atas itu yang arah ke kereta cepat Jakarta Bandung. Aku nggak tahu masih udah terrealisasi atau belum. Aku masih belum paham juga, belum tahu beritanya. Terakhir malah katanya baru dites tapi ada anjlok, itu yang dimaksud kereta cepat atau bukan saya juga nggak tahu ya. Takutnya saya salah bicara nanti. Kita kapan-kapan kita bahas ya. Oke, ada hal menarik apa yang bisa kita bahas terkait dengan angkanya teman-teman terjadi pada malam hari ya. Pada pukul 19 kurang lebih, kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Terjadinya pada tanggal 2 Juni 2023. Apa yang bisa kita baca lewat angkanya atau lewat tanggalnya? Maaf teman-teman, ini satu hal yang di luar membaca angka ya. Di luar membaca angka. Dan di dalam membaca angka pun saya melihat ada komponen angka jin di situ. Komponen angka setan, komponen angka campur tangan dari makhluk gaib. Tapi dari video yang saya tonton, dari video kecelakaan baik dari YouTube atau yang teman-teman kirim lewat saya, yes, saya melihat ada sesuatu yang ada di tempat itu. Di tempat kejadian itu banyak sekali istilahnya itu kayak silakan teman-teman yang memiliki kemampuan bisa menyaksikan sesuatu, bisa cek sendiri, bisa lihat sendiri. Kita melihat banyak sekali makhluk yang memiliki lidah cukup panjang ya di sekitar tempat di tempat kecelakaan tersebut. Karena dari video yang saya lihat, saya melihat banyak sekali makhluk yang cenderung memiliki badan kerdil
Ada yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, ada yang cuman kepalanya saja. Kalau di Indonesia mungkin dibilang lea atau palasik kali, kalau saya salah saya mohon maaf. Eh, Lidahnya cukup panjang, menjulur seperti itu, dan saya melihat komponen makhluk seperti itu cukup banyak di video yang saya lihat, di beberapa video, karena kan ada yang dari drone, dari atas, dari bawah juga ada beberapa video yang dikirimkan teman-teman juga saya tonton lewat link video yang kalian kirim. Jadi memang sebelum kita membahas ke angkanya, ya kalau via angka memang ada campur tangan jin, tapi kalau dari yang saya lihat lewat video secara matanya Mas Tulus lah istilahnya gitu, saya melihat banyak makhluk yang lidahnya cukup panjang itu sedang menjulur gitu. Dan mereka tuh kayak sedang tertawa bahagia. Jadi kalau misalnya mungkin ada mitos-mitos horor atau ada cerita horor di balik kejadian kecelakaan ini, sangat masuk akal menurut saya karena versi saya sendiri dari apa yang saya lihat, saya melihat banyak sekali makhluk-makhluk seperti itu. Dan yang laki-laki maaf tidak menggunakan baju, yang perempuan maaf sekali payudaranya cukup besar panjang, dan yang laki-laki tuh maaf kelaminnya sampai gelayut, sampai gondal gandul kayak apa kayak jenenge kayak kates istilahnya gitu. Nih maaf ya saya ngomong apa adanya, bentukannya mereka seperti itu. Ada yang memiliki tangan, ada yang hanya leher saja dengan jeroan di dalam tubuhnya itu yang keluar, dan makhluk itu cukup dominan, cukup banyak sekali. Mungkin memang ada hal yang sedang dimanfaatkan, atau mungkin mereka memanfaatkan kejadian itu untuk mencari sesuatu. Ya maaf, dari bentuk makhluknya, dari yang saya lihat pun saya merasakan bahwa mereka ini bukan makhluk positif. Mereka bukan makhluk baik. Tetapi di sudut-sudut lain saya melihat juga ada beberapa makhluk yang apa namanya? Memiliki bentuk tubuh yang sempurna. Ada yang tampan, ada yang cantik, tapi mereka cukup menangis. Aku tidak tahu maksudnya mereka itu siapa karena aku tidak bisa mengakses secara jauh juga. Lalu mereka menangis di bagian pinggir-pinggir saja, sedangkan makhluk ini yang terlihat bahagia, tertawa dengan lidah panjang ini cukup beterbangan kayak yang simpang siur, sliwer kalau bahasa Jawanya gitu. Mereka kayak menikmati yang sedang mereka rasakan, itu kayak kebahagiaan yang luar biasa. Aku nggak tahu ini maksudnya apa mungkin tempat itu ada cerita horornya, atau memang keretanya sedang dalam kondisi A, B, C, D, E, F, G atau apa, saya juga tidak tahu. Tetapi memang teman-teman, ini satu kebetulan atau bukan saya juga nggak tahu, tapi memang Cerondol sendiri memberikan saya info bahwa beberapa tempat saat ini sedang sama dengan di kita, di beberapa negara juga sedang membutuhkan tumbal, ada sedekah bumi juga. Jadi ini juga sama, bersinergi atau relate dengan yang Mas Tulus sampaikan. Ternyata hal ini juga banyak dialami dan juga dilakukan oleh beberapa orang di luar suku kita sekalipun, di luar Jawa, di luar agama kita, bahkan di luar ras kita pun juga ternyata masih banyak yang melakukan kegiatan istilahnya kayak sedekah bumi dan lain sebagainya. Jadi kalau istilahnya balaknya itu kebetulan adanya di India, ya mungkin India masih kurang pas. Kita nggak boleh menyalahkan. Ini aku baca komentar tadi ngakak sendiri, bukan ngakak jengkel aku malah. Emang ngomong dia dikon numpak anu kereta berantakan. Ada yang bilang keretanya dia kan memang kayak gini. Terus mereka tuh kalau naik kereta seenak kudelnya aja nempel sono sini. Yes, mungkin secara nyatanya seperti itu, tapi kan itu video kapan kita nggak tahu. Jadi kita jangan menyalahkan siapapun ya teman-teman, karena fasilitas keretanya masih lama lah. Kemudian mereka tuh naik keretanya, ya kita tahu sendirilah teman-teman, silahkan cek videonya terkait dengan India. Memang ada beberapa tempat yang maaf, ada yang kumuh lah, ada yang makanannya beginilah. Kemudian terkenal keretanya naiknya kayak zaman-zaman kita masih kereta api zaman dulu yang bisa naik ke atap dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya disalahkan oleh netizen gitu loh. Mereka mengarahkan arahnya ke situ. Padahal kita tidak juga memiliki hak yang seperti itu juga gitu loh. Karena banyak juga yang liput terkait dengan kereta India masih ya dibilang alhamdulillah masih bagus punya kita, amin. Tapi bukan hak kita juga untuk mengomentari kecelakaan ini dihubung-hubungkan juga dengan kelalaian mereka. Bisa jadi, mungkin juga bisa jadi karena faktor kelalaian manusia sendiri. Tapi
bukan hak kita untuk mengklaim, menyalahkan, atau mencap orang salah, dosa, ini itu bukan hak kita. Semua itu milik Allah, kita nggak boleh. Ya teman-teman ya, jadi sebelum kita pembahasan lebih lanjut, karena Mas Tulus juga melihat sesuatu yang kurang bagus di balik kejadian ini, mari sebelum kita baca angkanya, kita sisipkan doa sebentar kepada saudara-saudara kita yang ada di India menjadi korban. Semoga yang sakit atau yang sedang dirawat cepat sembuh, jangan ada korban tambahan lagi. Kemudian yang jadi korban meninggal, semoga ditempatkan di tempat yang layak, diampuni dosanya, dan diberikan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari Mas Tulus kasih waktu kita berdoa bersama-sama ya teman-teman ya, sesuai dengan kepercayaan kita. Oke? Berdoa dimulai. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga doa kita diterima ya teman-teman. Sekali lagi nggak punya hak apapun kita untuk ngejudge sesuatu. Si A salah, si B salah. Mereka jorok, mereka ini enggak. Kita enggak bisa ngeklaim kayak gitu juga. Indonesia juga banyak yang jorok ya. Indonesia yang masih berantakan juga banyak. Jadi bukan hak kita untuk melakukan hal seperti itu. Oke, dari hal awal yang Mas Tulus lihat adalah memang ada sesuatu yang kurang pas terkait dengan bangsa jin yang di sekitar tempat itu. Di tempatnya sepertinya ada yang salah juga ya. Selain makhluk-makhluk itu saya juga melihat ada beberapa prasasti secara gaib kayak patung-patung kecil di sekitar tempat itu. Aku nggak tahu apa tempat itu angker atau apa. Saya nggak cari detail soal itu teman-teman. Jadi memang yang pertama aku lihat itu. Kemudian kalau kita baca melalui angkanya, apakah yang bisa kita cek atau bisa kita perhatikan? Adakah intuisi yang bisa memperbaiki atau mungkin bisa kita jadikan bahan kehati-hatian? Yes. Hal pertama yang saya lihat di balik angka 2 teman-teman, di sini ada komponen pengulangan yang sama untuk seluruh dunia. Jadi bukan hanya di India. Jadi kita harus hati-hati. Ya, saudara-saudaraku, pengulangan kejadian yang sama berarti kecelakaan kereta yang sama. Kecelakaan kereta juga. Alhamdulillahnya dari intuisi yang saya lihat di sini kadarnya tidak membesar. Berarti kalau mau ada kejadian kecelakaan berikutnya selepas dari India mungkin saja bisa di Indonesia dengan kadar korban yang tidak terlalu banyak atau bahkan tidak ada sama sekali. Tetapi dengan kejadian hal seperti ini, dengan kejadian yang menghebohkan seperti ini masih ada kemungkinan meskipun dengan kadar yang mengecil atau tidak sebesar yang di India. Amin ya Allah. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kalau ada jangan di Indonesia. Kalau toh harus ada di Indonesia, wis anjlok-anjlok kaya wingi kae wae, jangan ada korban istilahnya gitu ya. Kalau bisa jangan ada anjlok-anjlok lagi. Nah, jadi pengulangan di balik angka 2 ini masih saya lihat komponen yang sama teman-teman. Jadi karena ada angka 6 juga. 6 adalah memulai sesuatu yang akan dijerat atau yang akan diikat, mulai diikat, mulai dijerat gitu loh, sudah mulai dimasukkan ke dalam karung istilahnya. Jadi pengulangan dengan kadar yang mengecil itu masih sangat ada mungkin dari angkanya. Lalu ya ada 22 di bagian belakang juga lagi, ini juga pengulangannya dengan kemungkinan pengulangan dalam waktu dekat. Ya, kemungkinan pengulangan dalam waktu dekat bisa 1 atau 2 atau 3 bulan kemudian akan ada kejadian yang sama, bisa jadi adanya juga di Indonesia. Jadi pengulangan-pengulangan berikutnya juga sangat ada kemungkinan. Sangat mungkin sekali kejadian hal yang sama, kecelakaan yang sama yang berhubungan dengan kereta api terjadi, mungkin saja bisa di Indonesia atau di negara luar atau bahkan di Indianya sendiri. Ada satu hal yang kurang pas yang saya lihat di sini teman-teman. Maaf, saya tidak tahu bahwa ada apakah di India atau apa, tetapi di sini ada faktor pemimpin yang salah. Dari angkanya saya melihat ada aturan yang salah. Ada apa namanya? Ada orang nggak ada simbol orang yang menggendong menggendong sesuatu tapi satunya di atas, satunya di bawah. Mungkin di India ada kasus korupsi terkait dengan kereta atau pengadaan keretanya atau sedang jadi rumor apa gitu ya. Saya enggak tahu karena saya enggak baca berita, saya enggak cari detail soal itu, tapi ada hubungan dengan penguasa di sini. Ada dalam tanda kutip penguasa yang tidak adil dalam menggendong sesuatu. Tadi sebelah di atas, sebelahnya di bawah dengan kadar yang berbeda. Warnanya pun juga sama. Warnanya sama-sama kuning tetapi berbeda konteksnya. Ini yang aku lihat. Jadi kayak semacam
mungkin pemerintah India agak kurang pas. Saya nggak bilang jelek, tapi kurang pas dalam menerapkan sesuatu sehingga ada apa namanya komponen-komponen yang memicu mereka menjadi hal seperti ini kemudian kayak jadi meledak atau jeblok malahan hanya gara-gara beberapa hal yang disampaikan sama pemerintah ini justru memicu alam kemudian menjadi seperti ini. Jadi eh oke, kalau dari angkanya saya melihat ada kecurangan, ada kelicikan di sini teman-teman. Ada satu yang apa bisa dibilang disengaja, ada bisa dibilang ini adalah salah satu liciknya manusia. Ada faktor sengaja dibuat seperti itu. Jadi kita coba cari tahu nanti. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan cepat ketemu yang namanya apa namanya itu? Yang namanya segala sesuatu yang berhubungan dengan kesalahan ini semoga terbuka. Tapi ada licik, ada angka licik, ada angka kecurangan di balik angka-angka yang saya baca. Ada sesuatu yang kurang pas, ada sesuatu yang kurang benar di sini. Mungkin bisa jadi juga disalahgunakan oleh orang untuk melakukan hal ini untuk sesuatu yang ya demi kepentingan pribadi kayak gitu loh istilahnya. Jadi kalau dari angka-angkanya saya melihat ada kesalahan, ada kecenderungan yang tidak pas, ada licik, ada curang, kemudian juga ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Tidak proseduralnya tidak pas, sepertinya seperti itu kalau melalui angkanya. Tambahan sedikit, eh kalau korbannya 288 harusnya sih kobarannya ganjil ya. Kalau kalau di tanggal 20 sorry, di tanggal 2 Juni 2023 korbannya itu pada dasarnya seharusnya adalah ganjil, bukan genap. Ya, mungkin nanti akan ada evaluasi berikutnya, kemudian penambahan cerita, historinya setelah di-upgrade, mungkin kita akan tahu akan nambah korbannya atau justru mungkin mereka salah hitung korban ya. Tapi pada dasarnya, pada seharusnya dari angka yang saya lihat, seharusnya korban yang ada di kembali kejadian kecelakaan kereta ini seharusnya adalah jumlahnya adalah ganjil, bukan genap. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekali lagi ada makhluk-makhluk ini yang cukup bergerilya di belakang kejadian ini. Ada beberapa prasasti atau kayak sejenis gundukan-gundukan kalau dalam orang Hindu tuh mungkin palinggih kali ya. Maaf kalau saya salah. Kayak semacam batu-batu kecil gitu di setiap sudut itu yang ada semacam asap yang keluar dari dalam situ. Aku juga nggak tahu itu apa. Aku masih tidak bisa mendetailkan itu apa, tapi memang itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi juga. Salah satunya adalah faktor dari bangsa jin yang sengaja mengotori orang mungkin dan juga mencari memanfaatkan kejadian ini, memanipulasi, kemudian menjadikan ini sebagai alasan untuk mereka mendapatkan makanan dan tumbal seperti yang sedang mereka tuju sekarang ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau ada salah dan juga penyampaiannya silahkan dikoreksi teman-teman yang nonton. Kalau ada yang kurang pas dikoreksi di kolom komentar ya saudaraku ya. Semoga manfaat untuk video hari ini. Jangan lupa terus bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Semoga Mas Tulus jadi berkat buat jenengan jadi berkat buat Mas Tulus. Jadi kita sama-sama saling memberkati. Jangan lupa juga untuk terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin ya Allah. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, amin ya Allah. Untuk yang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul punya momongan, amin. Untuk yang pengen ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga Allah dekatkan dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen naik haji, bahagiain keluarganya, ngangkat derajat orang tuanya, pengen jadi manfaat buat orang banyak, pengen jual harta warisan keluarga untuk kebaikan bersama, dan segala hajat baik semoga segera Allah kabul untuk segala hajat baiknya, amin ya Allah. Laris dagangane, lancar usahane, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua tuh dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, matur sembah nuwun teman-teman sudah nonton video ini. Mas Tulus minta maaf kalau dari apa yang saya sampaikan mungkin terkesan kasar, terkesan menggurui, bikin jenengan tersinggung, bikin jenengan tidak suka. Mas Tulus minta maaf yang besar-besarnya ya. Tonton silahkan kalau suka, kalau tidak suka silahkan di skip atau diblokir, itu paling simpel ya. Kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar, ataupun teman-teman pengen Mas Tulus bahas apa lagi,
kejadian-kejadian heboh viral lainnya bisa kita komentari. Kak Mas Tulus akan pilih, tidak semua yang kalian kirimkan akan saya bahas, tetapi Mas Tulus akan cari yang menarik. Silahkan share di @bigtulus_official ya teman-teman ya, di Instagram. Sebutkan beritanya, kemudian link beritanya juga. Kalau beritanya menarik, info recehnya nanti Mas Tulus akan cari, kemudian Mas Tulus akan pilih untuk Mas Tulus bahas, oke? Terima kasih banyak orang baik, semoga keberkahan bersama kita semua ya. Sehat badan, murah rezeki, dikabul hajatnya, dilindungi badan kita sama Allah. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu. Love you. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.